Al-Battani, perintis ilmu ukur letak bintang. Ahli astronomi dari Irak ini oleh orang-orang barat biasa dipanggil sebagai Al-Battanius. Al-Battani lahir di Battan, Harran pada sekitar tahun 858 Masehi dan wafat di Irak pada tahun 929 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Al-Battani. Ia sangat termasyhur di kalangan ilmuwan dan astronom Eropa. Lalande, seorang ahli astronomi Prancis, bahkan pernah mengatakan bahwa Al-Battani adalah salah satu dari 20 tokoh besar ahli astronomi dalam sejarah peradaban manusia. Al-Battani adalah seorang pertama kali menggunakan ilmu ukur ruang atau stereometri untuk menentukan letak bintang-bintang di langit. Beliau juga menulis sebuah buku astronomi dengan judul Al-Zaidu As-Sabi atau kalender astronomi yang membahas tentang perjalanan matahari, peredaran bulan, pergerakan bintang-bintang, dan sistem terjadinya gerhana. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1535 Masehi. Ketertarikannya pada benda-benda yang ada di langit membuat Al-Battani memutuskan untuk menekuni astronomi. Secara informal, ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang ilmuwan, yaitu Jabir ibn San'an Al-Battani. Keyakinan ini menguat dengan adanya bukti kemampuan Al-Battani dalam membuat dan menggunakan sejumlah perangkat alat astronomi seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Kemudian ia pindah ke kota Rokko di tepi sungai Efrat untuk melanjutkan studi. Buah pikirnya dalam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan dunia adalah penemuannya tentang periode waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan perhitungannya, ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 24 detik. Perhitungannya itu hampir mendekati hasil perhitungan paling baru yang dianggap lebih akurat. Al-Battani juga terkenal dengan penelitiannya pada bintang-bintang dan planet-planet secara umum. Ketika perangkat-perangkat astronomi canggih belum ditemukan, Al-Battani telah melakukan penelitian terhadap bintang-bintang dan planet-planet yang hasilnya masih mengundang decak kagum para ilmuwan dunia. Pengamatannya yang sangat akurat mengenai proses terjadinya gerhana matahari telah menjadi metode dasar yang pasti untuk pengamatan-pengamatan sejenis hingga tahun 1749 Masehi. Al-Battani berhasil menentukan derajat kemiringan lingkaran gerhana sebesar 25 derajat 35 menit. Hasil perhitungannya itu sangat mengagumkan, mengingat saat itu belum ada peneliti yang dapat menghitungnya secara akurat tanpa menggunakan alat-alat astronomi yang canggih seperti saat ini. Al-Battani juga menemukan bahwa garis bujur terjauh matahari telah mengalami peningkatan sebesar 16,47 derajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemeus. Al-Battani juga menentukan secara akurat kemiringan ekliptik, panjangnya musim, dan orbit matahari. Ia bahkan berhasil menemukan orbit bulan dan planet serta menetapkan teori baru untuk menentukan sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. Hal ini penting karena berkaitan dengan pergantian dari sebuah bulan ke bulan lainnya. Penemuannya mengenai garis lengkung bulan dan matahari kemudian digunakan oleh Gunthorne untuk menentukan gerak akselerasi bulan pada tahun 1749. Dalam bidang matematika, Al-Battani juga memberikan kontribusi gemilang terutama dalam ilmu trigonometri. Layaknya ilmuwan muslim lainnya, ia pun menuliskan pengetahuannya di kedua bidang itu ke dalam sejumlah kitab. Seluruh pencapaian gemilang ini merupakan hasil jerih payahnya selama 42 tahun melakukan penelitian sejak masa mudanya di Rokko, Suriah. Pengaruh Al-Battani terhadap ilmu pengetahuan bukan hanya di bidang ilmu astronomi, melainkan juga bidang ilmu ukur segitiga atau trigonometri.
dan hitungan sudut pada lingkaran bagi bangsa Eropa pada abad pertengahan. Bahkan menurut beberapa sumber, ia adalah orang yang pertama kali memasukkan istilah sinus atau sin dan kosinus atau cos dalam ilmu pasti. Ia menggunakan istilah sin dan cos untuk mengganti kebiasaan orang Yunani yang sebelumnya menggunakan hipotenus atau proyektum atau sisi miring untuk perhitungan pada rumus Pitagoras segitiga siku-siku. Bahkan ia juga membuat daftar tabel sin dan cos. Al-Battani juga dikenal sebagai pionir bidang trigonometri. Ia merupakan salah satu di antara tokoh-tokoh yang paling awal menggunakan trigonometri. Hasil karya ciptanya yang lain adalah berupaya melakukan koreksi terhadap kaidah-kaidah dasar dalam hukum-hukum astronomi yang didasarkan kepada temuan Ptolemeus dalam bukunya yang terkenal Al-Majesty. Tak heran jika kemudian Al-Battani disebut sebagai ahli astronomi yang telah memberikan gambaran akurat mengenai bulan dan matahari. Sebagai penerus Al-Falgoni, ia mencurahkan perhatiannya pada observasi-observasi astronomi secara tekun selama hidupnya. Al-Battani pun menjadi guru bagi orang-orang Eropa dengan banyak mengenalkan terminologi astronomis yang digali dari bahasa Arab seperti azimut, zenith, dan nadir. Buku-bukunya yang sangat berpengaruh antara lain adalah kitab Ma'rifat Matalli al-Buruj Fima Baina Arba al-Falak, sebuah buku ilmu pengetahuan tentang zodiak dan pemecahan soal-soal astrologis. Adapun risalah Bitahqiq Akdar Al-Ittisalat, sebuah uraian mengenai penemuan-penemuan yang secara tepat menggunakan penerapan-penerapan astrologis, serta sebuah almanak astronomis berjudul Az-Zawju Li-Battani atau Almanak versi Al-Battani. Buku ini memuat sekitar 60 tema, antara lain tentang pembagian planet-planet, lingkaran kecil yang mengelilingi lingkaran besar, garis orbit, dan sirkulasi peredarannya. Buku ini disunting oleh Carlo Nalino dan hingga kini masih tersimpan di perpustakaan Escorial Spanyol. Bukunya tentang astronomi yang paling terkenal adalah kitab Al-Zid. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul De Scientia Stellorum de Numeris Stellorum Motibus oleh Plato dari Tivoli. Terjemahan tertua dari karyanya itu masih ada di Vatikan. Pada masa selanjutnya, baik terjemahan karya Al-Battani dalam bahasa Latin maupun Spanyol tetap bertahan dan digunakan secara luas, sehingga tak heran bila tulisannya begitu berpengaruh bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan di Eropa hingga datangnya masa Renaissance.